Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Janur, bertemu kembali kita di pagi yang cerah ini, dan mudah-mudahan suasana hati Sobat Janur semua secerah nuansa pagi ini. Kali ini kita akan membahas satu tema yang cukup unik dan barangkali para pegiat perilaku organisasi belum pernah mendengar istilah-istilah ini. Nah, kita akan bahas tentang satu istilah yang sudah lazim dalam dunia penerbangan, yaitu headwind dan tailwind. Nah, apa itu? Saya pertama kali mendengar istilah ini ketika menghadiri acara konferensi Risk Beyond tahun 2022 yang diselenggarakan oleh ERMA di Bali. Nah, istilah ini sangat populer sebenarnya dalam dunia penerbangan. Seorang pilot ketika dia akan terbang menuju bandara tujuan, maka dia menerima sejumlah informasi tentang rute penerbangan yang akan dia tempuh, kemudian jam keberangkatan, kemudian aktivitas penerbangan yang ada di sekitar jalur penerbangan yang dia lewati, lalu kondisi cuaca, serta perkiraan dia akan melewati badai kah, kemudian adakah pusaran angin dan lain-lain. Nah, sejumlah informasi ini disediakan oleh otoritas bandara kepada pilot yang akan terbang. Nah, informasi-informasi tadi adalah bekal awal bagi seorang pilot. Nah, kemudian pada saat yang diputuskan, mulailah seorang pilot menerbangkan pesawat yang dia bawa. Istilah ini namanya take off. Nah, begitu pesawat sudah mengudara dan pesawat sudah menuju tujuan yang ditetapkan, dia melalui rute-rute yang sudah dibuat. Di tengah perjalanan bisa saja terjadi kondisi-kondisi yang menyebabkan sang pilot harus memutuskan untuk keluar dari jalur atau rute penerbangan yang sudah dibuat. Apa kondisi yang bisa mempengaruhi keputusan sang pilot? Misalnya tiba-tiba adanya headwind atau angin haluan yang sebegitu kuat, perubahan arah angin, sehingga kalau diteruskan, pesawat akan mengalami gaya hambatan yang besar. Kemungkinannya adalah dia akan mudah kehabisan bahan bakar, akan cepat habis, atau malah pesawat akan mengalami gangguan keseimbangan tentunya. Nah, kondisi yang kedua namanya headwind, angin yang datang dari belakang. Tailwind, bukan headwind ya. Tailwind, angin buritan istilahnya. Yaitu angin yang bisa mempercepat kondisi penerbangan, memudahkan sang pilot untuk berselancar di atas udara. Namun ketika akan mendarat, arah tailwind juga perlu diperhitungkan. Karena beberapa kali ada pesawat yang gagal landing karena angin buritan yang terlalu kuat, sehingga ada kemungkinan yang harusnya pesawat melakukan pengereman ditambah dengan tailwind yang begitu kencang, ada kemungkinan pesawat tidak akan berhasil dihentikan, bahkan dia bisa mencapai ujung landasan. Nah, risiko gagal landing juga ada di situ. Nah, itu istilah dalam penerbangan. Saya tidak berani mengulas lebih dalam, Sobat Janur, karena saya bukan pilot dan pakaian saya ini pakaian PNS, nggak ada PNS yang jadi pilot ya. Kalau pilot yang mantan PNS mungkin ada. Nah, tetapi yang menarik adalah istilah headwind dan tailwind ini juga ditarik oleh para ahli di bidang perilaku organisasi untuk dipelajari dan dibawakan konteksnya ketika menganalisis organisasi. Nah,
Yang menariknya di sini nih, dalam Risbion yang saya ikuti, konferensi internasional, ada salah seorang pemateri ahli dari Korea yang menceritakan bagaimana bisnis sebuah industri makanan khas Korea yang lalu makanan itu mengalami penurunan karena mereka tidak memperhitungkan headwind, tetapi mereka mampu melihat tailwind, kondisi internalnya, kemudian mereka kemas ulang, mereka rebranding, mereka setting ulang value mereka, dan akhirnya mereka bisa merajai pasaran di negaranya. Nah, kaitan dengan organisasi, headwind dalam sejumlah literatur disebutkan adalah angin yang bisa mengganggu jalannya penerbangan. Headwind itu adanya di depan, karena itu disebut dengan angin haluan. Nah, seorang pilot harus bisa menimbang angin yang ada di haluannya seperti apa, arahnya dari mana, dari depan atau dari samping, karena bisa saja angin itu membelokkan pesawat dari tujuannya. Nah, kalau dipaksa untuk menerobos headwind, maka kemungkinannya adalah terjadi turbulensi, bisa terjadi kerusakan pada beberapa elemen pesawat, bahkan bisa terjadi pesawatnya jatuh, risikonya sangat besar. Nah, kadangkala pilot harus bermanuver, bisa menurunkan ketinggian atau menambah ketinggian, atau juga keluar dari jalur yang semula ditetapkan untuk pesawat itu. Nah, kemudian yang kedua adalah tailwind. Nah, headwind tadi disebutkan adalah kondisi-kondisi di luar organisasi, di depan sana, kondisi yang akan kita tempuh ketika kita sudah menetapkan tujuan dan sasaran kita. Masih ingat ya Sobat Janur, manajemen risiko itu muncul ketika ada risiko. Dan risiko adalah setiap hal yang bisa mempengaruhi kita dalam mencapai tujuan dan sasaran kita. Nah, terkait dengan adanya angin haluan, maka dalam konteks organisasi kita, angin haluan adalah kondisi-kondisi di luar organisasi yang dapat mempengaruhi ritme dan dinamika organisasi kita dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Kondisi ini banyak, misalnya kondisi iklim investasi pada saat itu. Kemudian dalam konteks industri rumah sakit misalnya adanya aktivitas di tahun depan yang sangat menguras ekonomi negara, misalnya diselenggarakannya pemilihan umum atau pemilu serentak. Tentu saja itu menguras ekonomi negara, sehingga dana alokasi umum yang dikucurkan ke daerah juga mungkin tidak akan sebanyak biasanya. Nah, dana itu bisa mengganggu aktivitas dan ritme organisasi, karena setiap kegiatan juga butuh dana. Nah, headwind yang lain misalnya bagi hasil pajak yang ditargetkan sekian, ternyata karena krisis ekonomi akibat COVID sehingga banyak pembayar pajak yang tidak sanggup untuk melunasi pajaknya seperti biasa, sehingga pendapatan negara mengalami penurunan. Nah, dampaknya adalah bagi hasil pajak ke daerah yang tentu tidak mencapai target. Nah, ini adalah beberapa kondisi yang disebut masuk kategori dengan headwind dalam konteks organisasi ya. Nah, headwind lainnya misalnya adanya regulasi baru dari pemerintah yang memaksa organisasi kita untuk beradaptasi secepat mungkin. Nah, kemudian kondisi-kondisi yang masuk kategori headwind juga adalah perubahan ritme untuk memenuhi aturan tadi. Misal saya beri contoh, lahirnya Omnibus Law itu memaksa perizinan untuk bergeser menjadi satu pintu yang melalui platform One Single Submission Risk Based Approach OSS RBA. Nah, saya ikut
terlibat ketika mengajukan izin organisasi saya melalui OSIS RBA, dan kami merasakan bahwa beberapa aktivitas dalam mengurus perizinan itu berubah. Persyaratan-persyaratan yang menjadi syarat wajib itu juga mengalami perubahan. Bahkan proses dari kredensi sampai izin itu terbit juga mengalami perubahan. Bahwa organisasi kita perlu izin, ya tidak ada perubahan. Tetapi cara memenuhi syarat-syarat kredensi perizinan tadi yang mengalami perubahan. Itulah kondisi-kondisi di luar sana yang bisa saja merubah dari arah dan sasaran organisasi kita. Nah, itulah paparan tentang headwind. Sekarang kita lihat tailwind, angin buritan. Angin buritan adalah kondisi-kondisi yang bisa memudahkan atau mempercepat kita dalam mencapai sasaran. Nah, kondisi-kondisi itu bisa berasal dari luar organisasi, tetapi juga bisa berasal dari dalam organisasi. Nah, dalam konteks leadership, headwind itu saya pribadi cenderung mendudukkan posisi headwind adalah sesuatu di luar organisasi, karena angin haluan itu sangat susah untuk kita kendalikan karena sifatnya menghalangi atau menghambat. Nah, sedangkan tailwind adalah angin dari buritan yang bisa memudahkan atau mendorong kecepatan kita sehingga hambatan udara di depan tadi tidak terlalu dirasakan mengganggu. Saya cenderung lebih suka memposisikan tailwind adalah dinamika internal dalam organisasi kita. Meskipun ada juga hal-hal di luar organisasi. Misalnya tailwind yang berasal dari luar organisasi. Ketika Anda memiliki atasan, misalnya dalam konteks rumah sakit atau puskesmas, Anda memiliki kepala dinas yang punya passion terhadap mutu, maka itu adalah tailwind bagi organisasi Anda ketika Anda ingin mengejar standarisasi mutu yang bagus. Nah, passion seorang pimpinan terhadap dinamika dan aktivitas yang kita selenggarakan ini adalah angin buritan yang harus Anda kelola dengan baik. Tapi angin buritan juga tidak selamanya mulus. Ketika pesawat akan landing, angin buritan yang terlalu kuat adalah ancaman. Nah, saya tidak akan menjelaskan lebih jauh dalam konteks organisasi. Tapi maksud saya seperti ini. Dalam konteks aktivitas organisasi, seorang leader harus mampu mencermati apa yang bisa membuat organisasinya berputar dengan mudah. Apa yang bisa membuat organisasi yang kita kelola ini begitu mudahnya meraih target-target dan capaian-capaian. Nah, organisasi itu intinya adalah manajemen, dan di dalam manajemen intinya adalah kepemimpinan, dan di dalam kepemimpinan intinya adalah hubungan antar manusia yang baik. Nah, kenapa organisasi kita bisa berputar dengan baik, berputar dengan cepat, mencapai tujuannya? Mudah sekali semua tantangan ditaklukkan dan diraih. Tidak lain dan tidak bukan karena orang-orang yang bekerja bersama Anda, staf Anda, anggota organisasi Anda, orang-orang yang Anda beri kepercayaan di beberapa lini, mengerjakan tugasnya dengan baik dan penuh gairah. Gairah lagi ya. Nah, dalam organisasi dan dalam dunia leadership, passion atau gairah itu adalah kunci. Kenapa seorang staf, kenapa seorang anggota organisasi begitu bergairahnya dalam ikut berkontribusi mencapai tujuan organisasinya? Itu tidak lain dan tidak bukan karena ada kepentingan pribadi dirinya yang berhasil dia titipkan ke dalam kepentingan organisasi. Nah, ketika dia mengejar kepentingan organisasi, di saat yang sama dia juga mengejar kepentingan dirinya sendiri. Egoiskah? Enggak. Justru itulah yang membuat staf Anda memiliki passion dalam bekerja. Misal, saya adalah anggota di sebuah organisasi. Saya ingin punya nama baik di luar sana dan saya ingin diakui reputasi saya. Karena itu saya ingin bangun organisasi tempat di mana saya bekerja
agar organisasi itu memiliki capaian-capaian yang baik, agar organisasi itu memiliki value. Nah, lalu saya kerjalah semaksimal mungkin dengan seluruh energi yang saya miliki agar organisasi saya memperoleh value yang luar biasa, memperoleh capaian-capaian yang baik, sehingga akhirnya saya sebagai bagian dari organisasi itu memiliki kebanggaan telah menjadi bagian dari organisasi tadi. Itulah yang saya maksud menitipkan kepentingan pribadi ke dalam kepentingan organisasi. Nah, ketika saya mengejar passion saya, mengejar reputasi organisasi saya, maka disitulah saya sedang membangun reputasi untuk diri saya sendiri. Cukup adil, bukan? Nah, adil lah pokoknya. Organisasi kita bahagia, kita pun yang terlibat dalamnya juga bahagia. Pimpinan kita yang mereka juga tentu punya kepentingan. Kalau mereka berhasil membawa organisasi ini dengan baik, maka prestise mereka meningkat. Bisa saja mereka dipromosikan menjadi jabatan-jabatan yang lebih tinggi. Tapi kita tidak memusingkan itu ya, kalau Sobat Janur. Setiap orang ada porsinya masing-masing. Nah, buat staf misalnya, menjadi bagian dari organisasi yang besar dan luar biasa, itu sudah merupakan reward yang maksimal untuk dia. Dia nggak butuh jabatan apa-apa, karena kita staff juga sadar diri kok. Kita nggak punya keluarga pejabat, kita nggak punya saluran untuk memperjuangkan. Jadi kita nggak membutuhkan itu sebenarnya. Tetapi bahwa passion kita di dalam berproses itu diterima dan diakui oleh pimpinan, maka itu sudah merupakan sesuatu yang cukup sebagai reward. Nah, tinggal bagaimana posisi pimpinan mempertahankan passion itu, karena itulah angin buritan yang bisa membuat pesawat ini mudah mencapai tujuannya. Caranya, saya tidak akan menggarami laut ya. Tentu Bapak Ibu punya cara tersendiri, tetapi dalam pengalaman yang saya rasakan, menjaga passion staff, passion anggota organisasi adalah satu, dengan terus-menerus mencermati minat mereka dan membantu mereka memperoleh pengetahuan-pengetahuan baru dalam bidang yang mereka minati. Karena ketika tim Anda memiliki passion yang baik, memiliki gairah untuk belajar, memiliki gairah untuk terus-menerus menimba ilmu, maka Anda tidak akan terlalu sulit dalam memberikan arahan. Karena mereka dengan penuh kesadaran belajar dan membangun kapasitasnya. Nah, inilah cara yang pertama. Cara yang kedua, membangun passion, misalnya apa kebutuhan mereka Anda supply. Beberapa staf tidak cukup memperoleh pengetahuan dari Anda. Beberapa staf mereka butuh pelatihan-pelatihan formal di luar sana, sehingga mereka memperoleh wawasan yang lebih luas. Ketika kecerdasan dan pemahaman mereka meningkat, mereka akan membantu Anda dalam membuat keputusan. Cara yang kedua, jangan Anda terlalu mengendalikan, terlalu mengkerdilkan, terlalu menghambat passion mereka ketika mereka ingin belajar. Tidak mudah loh mencari orang yang mau ikut pelatihan dan membaktikan dirinya dari hasil pelatihan tadi. Tetapi kalau Anda sudah menghambat passion mereka, bisa karena ego sektor Anda, bisa karena Anda merasa dilangkahi, bisa karena Anda, ini siapa sih anak buah kok pelatihannya jauh lebih banyak daripada bosnya. Maka perlahan tapi pasti Anda membunuh passion mereka. Nah, ketika Anda membunuh passion mereka, mereka tidak ada lagi hal-hal yang ingin mereka perjuangkan. Mereka akan fokus memperjuangkan kepentingan dirinya sendiri yang sekarang mereka titipkan di luar organisasi Anda. Kalau Anda sudah menemukan staf Anda hanya mengerjakan aktivitas mandatori, mereka bekerja ya sebagaimana orang lain bekerja, kadang mereka masuk, kadang mereka tidak, kadang mereka telat, kadang juga mereka pulang lebih awal. Itu ciri-ciri mereka sudah kehilangan passion mereka dalam organisasi Anda. Tidak ada lagi tawaran menarik dalam organisasi Anda yang bisa Anda tawarkan sehingga mereka mau berkontribusi dan berjuang semaksimal mungkin. Tapi kalau masih ada hal-hal yang menjadi passion mereka di sana, mereka akan siapkan waktu luang untuk membantu Anda.
Mereka akan siapkan tenaga mereka untuk membantu Anda. Mereka rela tidak tidur malam hari untuk membantu Anda. Itu kalau passion mereka Anda jaga. Tapi ketika passion mereka Anda bunuh, stop. Anda akan bekerja sendirian. Dan ketika Anda tidak mendengar dan memperhatikan mereka, maka mereka juga tidak ada hal-hal lagi yang untuk dikatakan kepada Anda. Karena Anda sudah memperlakukan mereka dengan salah. Nah, cara yang ketiga adalah tidak semua orang membutuhkan uang. Tetapi kadang perhatian-perhatian kecil nilainya sama dengan uang. Nah, oleh sebab itu, Sobat Janur, berilah reward yang pantas kepada tim Anda. Kadang mereka tidak membutuhkan uang. Perhatian, reward, bahkan kesempatan untuk dikirimkan pengembangan diri, itu adalah reward yang baik dan menjaga passion mereka agar mereka punya ikatan emosional yang kuat dengan Anda dan mereka merasa tujuan mereka akan tercapai kalau mereka membantu Anda. Nah, oleh sebab itu, Sobat Janur, pandai-pandailah mengelola angin haluan dan angin buritan. Karena kita tidak bisa mencapai tujuan kita sendirian. Organisasi membutuhkan orang banyak, dan di dalam banyak orang tadi, di situ terdapat hasrat-hasrat yang harus Anda cermati. Di situ terdapat kepentingan-kepentingan yang harus Anda cermati. Kepentingan mereka kadang sederhana menurut Anda, tetapi buat mereka itu sesuatu yang bermakna. Orang-orang yang dengan sukarela membantu Anda, memiliki passion yang baik untuk berkontribusi, mereka tidak mengincar jabatan Anda, sobat. Mereka tidak mengejar posisi Anda, tidak. Mereka cukup merasa cukup ketika organisasi ini sudah melesat berada di atas rata-rata, lalu mereka menceritakan kepada orang-orang di luar sana bahwa mereka adalah bagian dari organisasi tadi. Nama baik organisasi sudah mencukupi untuk mereka. Nama baik organisasi sudah memadai bahwa mereka bekerja di organisasi yang tepat. Oleh sebab itu, jaga tim Anda, pelihara tim Anda, dan tidak perlu merasa terancam oleh mereka. Sepanjang Anda punya banyak aspek positif, maka mereka bukan ancaman. Kecuali kalau Anda juga nggak punya aspek positif. Anda nggak percaya diri, sehingga anak buah berprestasi Anda terjemahkan sebagai ancaman. Nah, itulah kesalahan ketika Anda tidak mau mengembangkan diri. Oke, Sobat Janur, itulah paparan tentang angin haluan dan angin buritan. Semoga cerita mengenai angin-angin ini tidak membuat kita masuk angin. Karena angin ya kadang kencang, kadang tidak. Mengakhiri paparan ini, saya ingin menceritakan hasil penelusuran saya bahwa 90% penerbangan itu keluar jalur di tengah-tengah perjalanan. Artinya 90% pilot, walaupun sudah dikasih rambu-rambu dan kisi-kisi, mereka terkadang meninggalkan jalurnya untuk memilih jalur yang berbeda, tetapi mereka berhasil tiba di tempat tujuan dengan selamat dan tepat waktu. Artinya apa? Kadang inovasi dibutuhkan. Kecermatan seorang pilot mencermati angin haluan dan angin buritan itu sangat penting, dan itu bisa membuat mereka tiba di tujuan dengan selamat dan tiba dengan tepat. Bayangkan kalau pilotnya kaku, kalau pilotnya sangat hierarkis. Lapor Pak Pilot, kata kopilot. Angin haluan sangat kencang, kata pilot. Kita harus disiplin. Setiap orang harus melakukan perannya dengan baik. Jangan berinovasi karena negara sudah mengatur kita. Kalau semuanya dibikin seperti itu, maka akhirnya sang pilot dan sang kopilot sama-sama tiba dan menghadap Allah karena pesawatnya jatuh. Oke, Sobat Janur, demikian paparan kita mengenai angin haluan dan angin buritan. Sukses selalu untuk Anda. Kapan-kapan kita akan bahas tentang kebiasaan manusia yang sangat efektif dari Stephen Covey. Saya udah gatal nih tangan mau bahas itu. Tapi nantilah, karena sebentar lagi jamnya berangkat kerja.
Saya harus tiba di kantor sesuai dengan aturan main, dan saya ingin menjadikan organisasi tempat saya bekerja sebagai tempat yang indah dan menyenangkan. Oke, kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Janur Harati Husada, Harati Leo. Dadah.